Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah surat kedua. Pada malam hari ini masuk kepada ayat ke-94. Ayat 94 halaman 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul, katakanlah ya Muhammad, in jika kanat lakumud darul akhirah, jika adalah lakum untuk kamu, bagimu, ad-darul akhirah, negeri akhirat, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, khusus, min duninas, selain daripada manusia lain, fatamannawul mauta, fatamannaw, maka berharap dan bercita-citalah atau berkeinginanlah kamu untuk mati, in kuntum, jika adalah kamu shadiqin, orang-orang yang benar, walai yatamannawhu abadan, walan, dan sekali-kali tidak, yatamannawhu, mereka menginginkan, mengharapkannya kematian, abadan, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, bima, karena sebab, ma qaddamat, apa yang diperbuat oleh tangan mereka, wallah, Allah alimun, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Sampai di situ dulu kita terjemahkan. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang lalu mengenai Bani Israel, khususnya Yahudi, sikap dan perangai mereka adalah bersikeras dalam kekafiran, kebangkang, keingkaran, bahkan diancam akan ditimpakan kepada mereka tur, agar mereka melaksanakan apa yang mereka janjikan. Tapi mereka bilang sami'na wa asaina, kami dengar, kami bangkang, kami durhaka. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Tidak lain tidak bukan karena telah meresap ke dalam hati mereka kekafiran, kesyirikan, sehingga mereka bersikukuh untuk tetap menyembah patung anak sapi. Maka sekarang masuk kepada ayat berikutnya. Mereka mendakwa, mengklaim
bahwa surga itu hanya pantas untuk mereka saja. Orang lain, umat lain tidak patut, tidak berhak mendapatkan surga. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Yang lain tidak boleh. Suatu sikap kesombongan, menganggap diri suci, menganggap diri yang paling benar. Kadang sikap itu menjalar, menular kepada sebagian kaum muslimin. Menganggap diri yang benar, seakan kita saja yang patut, yang pantas untuk masuk surga, orang yang tidak. Ini sikap Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menganggap mereka lah anak-anak pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah utamakan, Allah muliakan dibanding orang lain. Anggapan mereka begitu. Mereka melecehkan, menganggap orang lain itu tidak benar. Nah, turun ayat nih. Kul, katakan ya Muhammad kepada Nabi. Kul, katakan ya Muhammad, jika memang kanat lakumud darul akhirah, jika memang ia hanya lakum, hanya untukmu, bagimu saja negeri akhirat itu, dan surga itu hanya kamu saja yang patut, yang pantas untuk memasukinya, khalisatan, murni kamu saja, orang lain tidak bisa ikut. Khusus, spesial, surga itu hanya untuk kamu saja. Namanya khalisatan. Ikul, katakan ya Muhammad kepada mereka-mereka yang seperti ini. Kalau mula-mulanya kan Yahudi dan juga orang Nasrani menganggap seperti itu. Nah, katakan kepada orang ini, dan siapa saja yang seperti itu, sikap mereka, watak mereka, karakter mereka, jika kamu saja yang pantas masuk surga, in kanat lakumud darul akhirah, negeri akhirat itu hanya untukmu saja, maksudnya masuk surga, indallah, di sisi Allah, khalisatan, secara khusus murni di sisi Allah, selain daripada orang lain. Karena orang lain menurut anggapan mereka tidak patut, tidak layak, tidak pantas. Berarti mereka itu adalah orang yang menganggap diri mereka bersih. Kita ditegur oleh Allah, fala tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap dirimu suci, tanpa dosa, tanpa noda. Fala tuzakku anfusakum, wallahu ya'lam, Allah paling tahu siapa yang bertakwa. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa, dan seterusnya. Itu teguran Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jangan sok suci, sok bersih. Karena sikap seperti itu Yahudi. Mereka adalah kaum yang dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim. Sikap seperti itu sikap Nasrani. Mereka adalah ad-dhalin, kaum yang sesat. Tapi bukan hanya mereka, siapa saja yang seperti itu. Untuk itu, kalau memang gitu, fatamannaul maut, tamanna, mengharap, inginkanlah. Fatamannau, maka bercita-citalah kamu, berkeinginanlah kamu, berharaplah kamu untuk mati. Karena jalan pintas untuk masuk surga, mati. Kalau memang kalian mengakui kenikmatan akhirat itu melebihi jauh,
melebihi kenikmatan dunia yang remeh, sedikit sementara ini, qalil, dan kamu menganggap bahwa negeri akhirat itu hanya untukmu saja kebahagiaannya, dan surga itu kamu saja yang berhak masuk, ya cepatlah mati, minta matilah. Karena tidak bisa masuk surga tanpa melewati mati. Ulama-ulama menyebutkan tentang ini, bahwa mereka orang-orang Nasrani dari Najran pernah mengunjungi Nabi ke Madinah. Menganggap mereka yang benar, yang betul, bahwa Tuhan itu punya istri, dia punya anak, dan bersikukuh serta bersegigi seperti itu. Lalu ujung kaji, Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah. Mubahalah surah Ali Imran ayat 61. Mubahalah. Bahlah. Apa itu bahlah? Mendoa, meminta agar diturunkan dan ditimpakan kutukan, kebinasaan, bencana kepada orang yang salah. Namanya bahlah. Kalau saling namanya mubahalah. Mari kita sama-sama bermubahalah. Nabtahil. Panggil anak-anak kalian, saya juga panggil anak-anakku, kata Nabi. Itu menghadapi orang bersikeras dengan keyakinan itu. Mereka menuding Nabi Muhammad sesat. Mereka anggap mereka yang benar. Nah, mari kita bermubahalah. Nabi panggil Fatimah, Ali, dan cucu-cucu beliau. Keluar. Kalian panggil pula istri anak kalian, cucu kalian. Mari kita bermubahalah. Siapa yang salah akan ditimpa oleh kebinasaan, kecelakaan, ada mati. Itu ujung kaji. Tapi akhirnya Nasrani ini setelah merenung satu malam mundur. Ketika tokoh mereka mengatakan, kalian kan tahu Muhammad itu benar. Muhammad itu benar. Kalau kita lanjutkan tantang Muhammad itu, kita pasti celaka, tidak jadi mubalah tidak jadi. Mereka cari alasan, mereka cari elah, tapi tetap mereka tidak mau masuk Islam. Mubahalah ini yang kemarin populer di Indonesia, menentang mubahalah. Mubahalah itu kan terjadi karena orang bersekukuh dengan keyakinan yang salah. Nah, untuk meminta kepada Allah siapa yang benar siapa yang salah, bermubahalah. Ujungnya mohon ditimpakan kecelakaan, kebinasaan, kematian kepada orang yang salah. Tidak berani orang. Nah sekarang begini, kalau masih keras, ya bermubahalah kepada Nasrani. Tapi kalau kepada Yahudi, tidak. Kalau kalian memang mengklaim surga itu melekian, kalian suci, orang ini salah semuanya, nah cepat mati, minta mati kepada Allah. Cepat masuk surga. Dan mereka tidak mau minta mati karena takut. Andaikan mereka minta mati dalam suatu riwayat, mereka akan mati semua, habis semua. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini adalah tidak boleh kita mengaku orang yang paling suci, paling bersih, paling berhak, paling patut, paling pantas untuk masuk surga. Orang lain tidak pantas, tidak patut, tidak berhak.
Itu kesombongan. Namanya ujub. Bangga, merasa diri. Kok diri lah, kok kelompok lah, kok kaum lah, kok golongan lah. Karena sikap seperti itu jelas sikap Yahudi. Ayat yang mirip sama tercantum dalam surah Al-Jumu'ah. Tapi kita tak buka, agak mirip sama ayat. Kalau memang kamu itu orang yang paling pantas masuk surga, orang yang tidak, dan akhirat itu milik kamu saja, ya silakan minta mati kepada Allah. Fatamannaul mauta in kuntum, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Di ayat yang ke-94 ini ada beberapa pelajaran untuk kita. Pertama, masalah masuk surga tidak satu pun yang akan masuk surga lantaran amalnya, lantaran ketaatannya, ketakwaannya, kesuciannya, katanya. Tidak satu pun, kecuali dengan rahmat Allah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Iya, saya andaikan tidak Allah karunia rahmat, saya tidak bisa masuk surga. Dan tidak satu pun yang selamat, yang lepas, bebas dari neraka, kecuali juga dengan rahmat Allah. Karena perkara masuk surga, tidak satu pun yang boleh mengklaim dirinya pantas masuk surga. Nabi sendiri begitu. Rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ditujukannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh. Nah, itu. Kalau ingin dirahmati Allah untuk masuk surga, ya bertakwa, beriman, beramal saleh, taat, patuh, tunduk. Jangan sami'na wa asaina. Kaji kita hari Rabu kemarin kan begitu, mereka sami'na wa asaina. Diperintahkan mereka untuk melaksanakan Taurat, mentaati Rasul mereka, menepati dan memenuhi janji-janji mereka, untuk taat, untuk patuh, untuk mengikut. Mereka katakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak taat, kami durhaka. Apakah orang seperti kamu ini yang akan masuk surga? Kalau ingin masuk surga, sami'na wa ta'na, dan akui kesalahan, sami'na wa ta'na ghufranaka. Kan itu sikap orang mukmin. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, dan seterusnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli qalu sami'na wa ta'na ghufranaka. Tetapi Yahudi khususnya enggak, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak taat. Bagaimana mungkin Allah akan merahmati mereka? Karena rahmat Allah turun kepada hambanya yang taat, beriman, beramal saleh, takwa. Baru dia Allah masukkan ke surga. Itu satu pelajaran kita. Yang penting kita ingat, tidak satu pun orang yang berhak, yang patut menunjuk dirinya, kelompoknya, kaumnya yang pantas masuk surga. Yahudi kita. Jaminannya tidak ada. Allah hanya menjamin orang beriman. Basyiril ladina amanu wa amilus salihati annalhum jannatin tajri min tahtiha. Orang beriman. Berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya, dan taatilah. Kemudian Allah katakan surga itu Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maka jadi takwalah. Tapi bukan menganggap, mengklaim kita yang berhak menunjuk person itu Nabi, karena Nabi Rasul. Nabi yang telah menunjuk nama-nama orang tertentu untuk masuk surga. 10 orang sahabat yang ditunjuk langsung oleh Nabi masuk surga. Dan ada lagi yang lain-lain. Rasulullah tunjukkan ini. Kalian ingin tahu tak calon penghuni surga? Ini orangnya sebentar lagi datang. Itu Rasulullah, karena beliau diberi wahyu oleh
Allah. Kita tidak, apa pangkat kita, apa status kita, apa kedudukan kita. Makanya kita mengklaim pula kelompok kita, golongan kita misalnya, yang layak, yang patut, yang pantas untuk masuk surga. Pelajaran pertama. Yang kedua, masuk surga itu setelah mati. Setelah mati. Kalau ingin masuk surga, mati dulu. Cara pintas untuk masuk surga, perang fisabilillah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, pernah salah seorang sahabat, silakan nanti rujuk kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jilid 1 syarahnya. Ada seorang sahabat yang ketika itu dia sedang makan kurma. Kata beliau, katanya kepada Rasulullah, ini bahasa kita saja. Ya Rasulullah, andaikan saya langsung terjun ke medan perang itu Rasulullah, apa yang saya peroleh? Apa yang saya dapatkan? Mati saya. Surga itu Rasulullah. Surga. Benar Rasulullah, ya. Dibuangnya kurmanya. Ini memperlama saya masuk surga katanya. Dibuangnya kurma sarang makannya, membuangnya ke kencah medan pertempuran. Perang dia. Bukan mencari mati, enggak, dia perang. Perang habis-habisan, ujungnya mati dia. Nah, ini contoh orang yang ingin masuk surga, mati dia. Itu yang kedua, cara pintas masuk surga, mati. Mati terbaik, perang fisabilillah. Tapi bukan bom bunuh diri. Itu lain lagi ceritanya kan. Fisabilillah. Tujuan perang itu bagi orang mukmin dua saja. Pertama, mencari mati, syahid, supaya bisa masuk surga dan bisa mengasih syafaat kepada keluarga-keluarganya. Dosa diampuni, surga di tangan. Bahkan di seberang kematian saja, ruhnya sudah boleh jalan-jalan temasa ke surga. Kecuali orang yang mati berhutang, tidak boleh. Walaupun dia mati syahid, tapi berhutang tidak boleh. Dia terketung-ketung baru. Yang kedua, berperang itu adalah kalau tidak mati syahid, menang. Termasuk memperoleh ghanimah, rampasan perang. Itu dua pelajaran kita. Yang ketiga, bahwa watak, karakter atau tabiat Yahudi semenjak moyang mereka dulu seperti ini, bangkang, durhaka, suka barok-lolok, dan mengotak-ngatik ajaran agama, kemudian sombong. Salah satu bentuk kesombongan mereka ini, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak patut, tidak layak untuk masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Andaikan kami masuk neraka, katanya, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan masuk neraka kecuali kalau kami masuk neraka, ada di antara kami ini masuk neraka hanya beberapa hari saja, 7 hari. Paling lama 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena nenek moyang mereka selama ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari menyembah sapi, menyembah patung anak sapi. Selama itu paling lama kami masuk neraka. Atau 7 hari, karena mereka menganggap umur dunia ini 7.000. Sehari sama dengan 1.000. 7 hari. Lalu bagaimana lagi? Masuk surga kami masuk surga. Kemudian kalian yang menggantikan kami masuk neraka. Sombong. Itu tercantum dalam hadis. Ayat yang menyatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, masih surah Al-Baqarah, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari. Lalu diuraikan dalam hadis. Kalau begitu, setelah kalian keluar dari neraka, ya, kalian umat Muhammad ini menggantikan kami neraka. Kami masuk surga, katanya. Sombong ya. Kalau ada kaum muslimin yang tertular penyakit seperti itu,
misalnya menerakakan orang, kalian masuk neraka, kami tidak. Ini rasanya karena COVID mungkin. Karena COVID orang Yahudi. Virus orang Yahudi yang masuk kepada diri mereka. Surga tidak layak dimasuki orang sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi, siapa yang di dirinya, dalam hatinya ada sifat kesombongan. Karena surga tidak layak ditempati, dihuni, dimasuki orang sombong. Iblis sombongnya lah yang mengeluarkan surga. Itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, di ayat yang sama 94. Iman itu, pengakuan itu harus dibuktikan. Siapapun yang mengaku bagaimana begini harus ada bukti. Nah, pembuktiannya mereka mengatakan bahwa surga itu hanya untuk mereka, orang lain tidak. Buktikan. In kuntum shadiqin, jika kamu benar buktikan. Bagaimana buktikannya? Minta mati kepada Allah supaya cepat masuk surga. Maka segala macam ucapan, pernyataan atau klaim harus dibuktikan. Tidak boleh orang mengatakan satu tanpa bukti. Bahkan dalam usul fikih dikatakan siapa yang menetapkan, membolehkan, tidak menelakkan, membolehkan atau tidak membolehkan, harus dia ya'ti bidalil, mendatangkan bukti dalil. 4 pelajaran yang kita ambil dalam ayat ke-94. Walay yatamannauhu abadan, ayat ke-95. Walay yatamannauhu abadan. Kata-kata lan itu dipakai untuk menidakkan selama-lamanya. Lan, maka bisalah dikatakan bahasa kita lan itu tidak akan pernah. Lan tidak akan pernah selama-lamanya. Di dalam Al-Quran nafinya nih, huruf nafi lan menidakkan untuk yang akan datang tapi selama-lamanya. Jadi lan la yatamannauhu, sekali-kali tidak akan pernah mereka Yahudi ini yatamannau, mencita-citakan, mengharapkan, menginginkan kematian. Akan pernah kata Allah. Selama-lamanya enggak pernah. Abadan, tambah pula abadan. Kata-kata lan saja sudah selama-lamanya, tambah pula abadan menguatkan la yatamannauhu abadan. Sekali-kali tidak akan pernah mereka menginginkan, mengharapkan, mencita-citakan kematian itu abadan, selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka itu tidak benar. Orang yang tidak benar itu dia tahu bahasa tidak benar. Orang yang berdusta dia tahu dia berdusta. Orang yang sombong dia tahu dia sombong. Yahudi ini mengerti bahasa mereka salah. Bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat. Sebab, kata-kata bi, sebab lantaran atau kerana ma qaddamat, apa yang telah diperbuat oleh mereka. Maqaddam adihim, apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka, artinya apa yang telah mereka usahakan berupa dosa, kebangkangan, kekafiran, keingkaran dan segala macam. Mereka sadar, mereka tahu, mereka durhaka, mereka sombong, mereka menolak, mereka ingkar, mereka bangkang, mereka telah mengotak-ngatik ajaran-ajaran Rasul mereka. Mereka sadar. Dan mereka sadar juga Nabi Muhammad itu memang Rasul. Sadar sesadar-sadarnya memang Rasul. Bahkan mereka mengakuinya. Cuman kesombongannya lah yang menolak. Kesombongan karena merasa mereka orang mulia. Nahnu abna'ullah, kami ini anak-anak pilihan Allah. Kami orang yang Allah muliakan sepanjang zaman. Kami orang pilihan, tidak pantas, tidak patut orang selain kami
menjadi rasul, yang berhak itu kami saja. Ini sikap mereka. Ternyata Allah pilih, Allah angkat siapa yang Allah kehendaki, yu'ti fadlahu may yasha. Allah berikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, maka Allah angkatlah orang lain menjadi rasul, menjadi nabi penutup. Ini yang mereka tidak setuju. Mereka mengakui bahasa Nabi Muhammad itu rasul, nabi, tapi mereka tidak terima. Kenapa? Kesombongan mereka lah yang menolak. Kekafiran itulah yang menolak mereka, menyebabkan mereka menolak. Karena mereka menganggap mereka lah yang patut. Selama kita merasa diri yang paling benar, diri yang paling pantas, yang paling patut, dicampur dengan sombong, maka bagaimanapun benarnya orang lain tidak keterimanya. Ya, kalaulah mengaku awak yang paling benar, awak yang paling santia, awak yang paling hebat, awak yang paling siap, awak yang paling alim misalnya gitu. Apakah pribadi atau kelompok atau golongan atau termasuk pengajian lah. Dia tidak akan mau mengakui kebenaran orang lain. Dia akan mau menerima karena dia menganggap dia paling benar. Jadi la yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah selama-lamanya ingin mati. Bahkan ingin hidup selama-lamanya. Karena mereka tamak dengan dunia. Kenapa mereka tidak ingin mati? Kenapa mereka tidak mau mati? Kenapa mereka takut mati? Karena mereka tahu dan sadar mereka salah. Semua ya, Pak. Semua manusia takut mati. Penyebab takut mati dosa. Dosa, kebangkangan, keingkaran, kekufuran. Yang kedua, ketidaksiapan untuk mati. Bekal tidak berapa, persiapan belum. Yang ketiga, takut mati itu karena teroroh, cinta ke dunia. Hubbud dunia, namanya teroroh cinta ke dunia. Cinta dunia, takut mati. Yang keempat, kenapa takut mati? Karena nak mengerti apa itu mati. Tidak apa-apa mati, kemana sudah mati. Yang kelima, karena orang tidak sadar, tidak percaya bahwa sesudah mati itu ada hidup lagi. Sehingga mereka habis-habisan dalam hidup ini sebelum mati. Dan mereka tidak inginkan mati. Ini di antara penyebab-penyebab takut mati. Yahudi paling takut mati. Karena mereka paling serakah, paling tamak dengan dunia. Mereka mau menukar keyakinan mereka dengan dunia. Mereka robah kitab suci mereka lantaran inginkan dunia. Kaji-kaji yang sudah, ayat-ayat yang telah berlalu kita baca. Mereka robah Taurat, mereka ingkari Rasul mereka, mereka dustakan, bahkan mereka bunuh Rasul mereka. Sebabnya itu juga hubbud dunia. Maka siapa yang hubbud dunia, cinta dunia, tamak serakah dengan harta, maka orang ini tidak ingin mati. Mereka ingin hidup selama-lamanya. Jadi ayatnya la yatamannauhu abadan, sekali-kali mereka tidak akan pernah, mereka itu inginkan, harapkan. Jangankan mencita-citakan, mengharap saja tidak kematian. Lantaran apa? Bima qaddamat aydihim, bima lantaran sebab atau lantaran karena apa yang telah mereka lakukan berupa dosa-dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, kesombongan dan seterusnya. Bima qaddamat aydihim. Wallahu alimum bizzalimin. Allah
Maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang zalim, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya mencakup, menjangkau, meliputi segala sesuatu, semenjak, sebelum, sedang dan akan. Karena ilmu Allah menelui segala yang ada. Bahkan segala yang ada ini lahir daripada ilmu Allah. Makanya ilmu Allah itu menjangkau, meliputi, mencakup segala yang ada, semenjak, sebelum, sedang dan akan. Dan salah satu nama Allah Alim, Maha mengetahui. Alim pakai ya, Maha mengetahui. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Tidak ada yang luput. Bahkan apa yang disembunyikan di dada, alimun bidzatis sudur. Dia Maha mengetahui apa yang terdapat di dada, berupa niat, maksud, tujuan, kehendak, keinginan. Siapa yang zalim, Allah tahu. Tidak usah bela-bela diri. Allah tahu siapa yang zalim. Arah ayat ini, zalim di sini bukan zalim dalam artian zalim dalam bahasa Indonesia. Itu melakukan tindakan perbuatan yang menyebabkan orang teraniaya. Nah, zalim itu kata ulama akan dibagi tiga. Pertama, zalim kepada Allah. Kedua, zalim kepada sesama. Ketiga, zalim kepada diri. Zalim kepada Allah puncaknya syirik, kufur, dan melakukan berbagai macam kedurhakaan, kebangkangan, pelanggaran-pelanggaran. Itu zalim kepada Allah. Makanya Nabi Adam dianggap zalim karena dia melanggar. Siapapun yang melanggar larangan Allah, zalim. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan istrimu, jangan dekati pohon ini. Jika kalian berdua dekati, jika kalian makan, ya fatakuna, kalian berdua jadi orang zalim. Nah, dicap Nabi Adam zalim karena melanggar. Jadi melanggar aturan Allah, zalim. Siapapun. Dan doa Nabi Adam juga begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Nabi Adam mengakui, Allah ajarkan, ya Rabb, kami telah zalim. Apa itu? Kami telah melanggar. Laranganmu kami langgar, zalim. Siapapun melanggar Allah, zalim. Zalimnya kepada Allah. Zalim yang kedua, zalim kepada sesama. Nah, itu yang zalim bahasa kita. Melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, termasuk pembicaraan yang mengakibatkan orang lain teraniaya, tersakiti, tidak aman, terganggu, tercurangi, tertipu, terkicuh. Zalim. Itu zalim kepada sesama. Zalim ketiga, melakukan perbuatan-perbuatan yang akibatnya kita yang akan mengalaminya. Tiga zalim. Zalim di sini, Allahu alimun bizalimin, Allah mengetahui siapa yang zalim. Masuk itu. Siapa yang bangkang, siapa yang durhaka, siapa yang engkar, siapa yang menentang. Masuk siapa yang syirik, siapa yang kufur, Allah mengetahui. Wallahu alimun bizzalimin. Dan karena Allah mengetahui siapa yang zalim dan kezalim apa yang mereka lakukan, maka dia akan membalasi perbuatan-perbuatan, sikap, tindak tanduk orang yang zalim. Bahkan siksa yang paling patut didahulukan siksaannya di dunia ini adalah siksaan para pelaku kezaliman. Hati-hati berbuat zalim. Itu bukan zalim kepada Allah, zalim kepada sesama. Satu saat sebelum mati,
Kalau tidak taubat orang daripada kezalimannya yang telah mengakibatkan makhluk lain atau manusia lain mengalami penderitaan, dia akan mengalami siksa di dunia sebelum siksa di akhirat. Karena Allah tidak suka kepada kezaliman dan Allah mengharamkan zalim. Allah haramkan zalim kepada dirinya, dia jadikan juga haram kepada sesama kita. Lalu ada yang melakukan zalim, berarti Allah tidak setuju. Meskipun yang dizalimi itu orang kafir, orang zalim, pelaku maksiat, Allah tidak suka. Andaikan dia berdoa, dikabulkan Allah doanya, meskipun dia orang ahli maksiat. Karena ahli maksiatnya, dosa-dosanya itu dosa lain, tapi masalahnya dia dizalimi. Siapapun yang kita zalimi, hati-hati. Allah mengetahui betul. Alim, dia mengetahui siapa yang zalim. Alimun bizzalimin. Pelajaran ayat yang ke-95 adalah, tadi 94 sudah, yang 95 adalah tadi kita awali bahwa orang-orang yang cinta dunia, bukan hanya Yahudi, tamak serakah dengan keduniawian. Orang-orang yang ahli maksiat, banyak dosa. Semua mereka tidak ingin mati dan tidak mau mati. Yang kedua, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, kedurhakaan, itu yang membuat orang takut mati. Yang takut mati. Yang tidak takut mati, orang yang tidak beriman. Yang takut mati. Tidak beriman sama sekali, tidak takut mati. Orang Yahudi, dia masih beriman. Cuman imannya sempurna. Dia tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui ajaran Nabi Muhammad, tidak mengitab suci Quran. Dia beriman kepada sebagian. Tapi orang asli kafir yang tidak mengerti, tidak beriman adanya kehidupan setelah mati, mereka hanya menganggap hidup itu hanya sekali. Mereka tidak percaya, tidak yakin adanya balasan atas kezaliman mereka. Ya mereka tidak mati. Ya mati habis. Terakhir karena lonceng sudah bunyi, bel sudah bunyi, satu lagi tinggal, bahwa siapapun yang berbuat kezaliman, 3 kezaliman tadi, Allah mengetahui dan tidak luput sedikit pun daripada ilmu Allah para pelaku kezaliman itu. Hati-hatilah. Karena zalim itu telah Allah haramkan kepada dirinya dan Allah haramkan kepada sesama kita. Ada yang zalim, Allah tidak suka. Maka Allah akan berikan sanksi di dunia dan di akhirat. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua, karena waktu Isya sudah masuk. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.